Bismillah. Assalamualaikum. Senjata makan tuan. Pepatah itu tengah dirasakan oleh Pak Romli, seorang kepala desa yang kaya raya. Saat ini, ia hanya bisa menyesali perbuatannya gara-gara memelihara jin untuk memperoleh kekayaan. Akhirnya, anaknya pun menjadi korban. Acara pernikahan anaknya berantakan gara-gara jin perewangan itu murka. Buntut-buntutnya, sang anak gadis pun digauli oleh jin parewangan tersebut. Inilah sebuah kisah yang terjadi di Lampung pada tahun 90-an yang berjudul Akibat Bersekutu dengan Jin Peliharaan. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Di daerah Waikanan, tepatnya di desa Mangkujaya Hulu di Bandar Lampung, tinggallah seorang gadis cantik yang bernama Mayang Sari. Wanita cantik nan bahenol ini, kala itu umurnya baru 20 tahun. Dialah kembang desa di dusun tersebut. Selain cantik, kulitnya yang kuning langsat seperti wanita keturunan Tionghoa menambah daya tarik dirinya. Gadis lulusan SMA ini termasuk anak orang terpandang di desa Mangkujaya. Maklum saja, ayahnya seorang kepala desa yang kaya raya yang bernama Pak Romli. Kala itu, banyak sekali pemuda di desanya yang menyukai Mayang Sari. Hanya saja mereka harus gigit jari, sebab Mayang Sari telah dilamar oleh seorang pemuda dari kampung Waihilir yang bernama Mardianto. Karena sudah tidak ada lagi kendala, baik dari kedua belah pihak, keluarga maupun dari kedua pasangan yang sedang dilanda asmara itu, akhirnya disepakatilah di bulan Maret tahun 1999 akan dilangsungkan pernikahan di antara mereka. Sebagai seorang kepala desa, Pak Romli telah mempersiapkan acara pernikahan anaknya secara besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, pesta pernikahan anaknya itu akan diiring oleh sebuah grup orkes dangdut dari Bandar Lampung. Bapak, kira-kira berapa jumlah undangan yang akan kita cetak nanti? Tanya Mayang Sari di suatu petang. Aduh anakku Mayang, kau tahu kan, kalau bapakmu ini banyak sekali teman dan relasi dari berbagai daerah. Jadi, kau pesanlah undangan sekitar 1000 buah, jawab Pak Romli. Jangan lupa nak, sekalian kau pesan souvenirnya ya. Ingat, jangan yang murahan, pesanlah souvenir yang bagus dan mahal, ujar Saidah, ibunya Mayang Sari. Iya mak, tenang saja. Besok aku dan Kak Mardianto akan bertolak ke Bandar Lampung, jawab Mayang Sari. Pasti meriah ya Pak acara pernikahan anak kita nanti. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat anak kesayangan kita ini duduk di atas pelaminan. Iya Mak pasti nanti para tamu akan terkagum-kagum dengan acara itu. Rencananya, Bapak juga akan undang artis dangdut dari ibu kota. Beneran Pak? Bapak akan undang artis dangdut dari ibu kota? Tanya Mayang Sari. Iya, Bapak sudah urus segala-galanya. Pak, siapa artisnya Pak? Tanya Mayang Sari. Itu si Ratu Ngebor, Inul Daratista. Beneran Pak? Wah, bakalan sesak nih kampung oleh para pengunjung, ujar Mayang Sari. Tak terasa, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Setelah akad nikah usai, dilanjutkan acara resepsi. Acara yang digelar benar-benar meriah, dan teman irama musik begitu elok didengar. Paras cantik dan seksi biduan membuat para tamu undangan begitu menikmati suasana pesta.
Banyaknya tamu undangan yang menghadiri pernikahan putri Pak Romli membuat hatinya merasa sedikit jumawa. Seolah-olah hatinya berkata, "Lihatlah wahai para tamu kemewahan ini, akulah orang terkaya di desa ini." Petin Pak Romli. Di tengah-tengah berlangsungnya acara resepsi, secara tiba-tiba terjadi keriuhan di atas panggung. Para keluarga, sanak saudara, serta para tamu berteriak histeris. Karena secara tiba-tiba dan tanpa sebab, Mardianto, si pengantin pria, berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Pelaminan yang awalnya begitu indah kini terlihat berantakan, sebab si pengantin pria menghempas-hempaskan tubuhnya. Sebagian dari para tamu undangan bertanya-tanya perihal kejadian aneh tersebut. "Cepat, tahan tubuh Mardianto," ujar Pak Jono, bapaknya Mardianto. "Maman, cepat kau panggil Mbah Surip, bawa dia kemari," pinta Pak Romli. Mendengar perintah dari majikannya, dari atas panggung, Maman celingak-celinguk ke sana kemari. "Maman, apa yang kau cari? Saya bilang tadi, cepat jemput Mbah Surip sekarang juga," ujar Pak Romli kesal. "Maaf Pak, ini juga lagi cari Mbah Surip. Tadi beliau aku lihat juga hadir di sini," jawab Maman. Tak begitu jauh dari sisi kiri panggung, mata Maman melihat sosok Mbah Surip yang tengah melangkah akan meninggalkan arena resepsi. Dengan cepat, Maman melompat dari atas panggung yang tingginya hampir 2 meter itu. Segera ia berlari menuju ke arah Mbah Surip. Mbah Surip, tunggu sebentar Mbah," ujar Maman. Mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, pria yang sudah berumur 60 tahun itu pun menoleh. Maman, ada apa Man?" tanya Mbah Surip. "Mbah, tolong, itu si pengantin pria, dia kesurupan Mbah di atas panggung," ujar Maman. "Hah? Kesurupan?" ujar Mbah Surip yang terlihat kaget. "Iya Mbah, ayo Mbah, ayo, cepat, tolong Mardian Mbah," ujar Maman sekali lagi. Beberapa saat kemudian, tibalah Mbah Surip di atas panggung. Pria tua yang sudah berumur itu dikenal memiliki kemampuan mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Namanya pun cukup tersohor di wilayah Waihilir. Setelah Mbah Surip bernego dengan sosok yang merasuki tubuh Mardian, akhirnya pengantin pria itu pun bisa tersadar kembali, dan acara pun dilanjutkan lagi. Mardian segera dibawa ke dalam rumah untuk beristirahat. "Mbah, apa yang terjadi dengan suamiku Mardianto? Kenapa dia bisa begini? Apa ada orang yang jahil ya Mbah?" tanya Mayang Sari. Mbah Surip terlihat ragu-ragu menjawab pertanyaan Mayang Sari. Kita bicarakan nanti saja ya Ndu. Nggak enak kalau kita membahasnya di sini. Masih banyak tamu," jawab Mbah Surip. Mayang Sari baru menyadari kalau mereka tengah berada di ruang tamu. Banyak sekali para tamu undangan yang ingin melihat kondisi Mardian saat itu. "Iya Mbah, aku ngerti. Maaf ya Mbah." Sementara itu di sisi luar, kemeriahan pesta sudah mencapai puncaknya, manakala artis ibu kota Inul Daratista hadir dengan goyangan khasnya. Kehadiran artis fenomenal itu seolah-olah bisa menghapus kejadian tadi, membuat para tamu undangan berduyun-duyun menghimpit ke arah depan panggung agar bisa lebih dekat melihat aksi si artis. Sementara itu di sisi lain, "Mbah, tolong katakan, ada apa dengan suamiku?" tanya Mayang Sari. Mbah Surip menatap ke arah Pak Romli sejenak, seolah-olah ia tengah menanti persetujuan dari beliau. Tanpa ragu-ragu,
Pak Romli pun menganggukkan kepalanya. Suami kamu, Mardianto, kesurupan jin parewangan milik bapakmu. Jin itu sudah lama ikut dengan Pak Romli, jawab Mbak Surip. Kalau itu jin peliharaan bapak, mengapa dia mengganggu suamiku? Mengapa ia berulah di saat acara sepenting ini? Tanya Mayang Sari. Jin peliharaan bapakmu itu berulah karena ia tidak dilibatkan dalam proses perizinan pernikahanmu. Atau lebih tepatnya, jin itu tidak suka melihat kamu menikah. Jin itulah yang selama ini melindungi keluargamu, ujar Mbah Surip serius. Beberapa saat kemudian, Pak, maaf Pak Romli, ada masalah lagi di panggung hiburan. Ada biduan yang kesurupan, Pak, ujar Maman. Mendengar ucapan Maman, segera Pak Romli dan Mbah Surip menuju ke atas pentas. Cepat, minta air putih, ujar Mbah Surip setibanya ia di atas pentas. Jelang beberapa saat kemudian, setelah air itu diberi mantra, segera Mbah Surip memercikan air tadi ke sekujur tubuh sang biduan. Mengapa kau masih berulah, wahai jin laknat? Cepat pergi dan jangan ganggu orang-orang di sini, ujar Mbah Surip. Aku tidak akan pergi dan akan selalu mengganggu selama acara ini berlangsung, ujar sang biduan dengan suara yang mirip suara laki-laki. Baik, rupanya kau ingin main-main denganku, ha? Ujar Mbah Surip dengan jemawa karena merasa memiliki ilmu gaib yang sangat tinggi. Jin yang merasuki sang biduan tertawa-tawa seolah-olah tengah menantang Mbah Surip. Segera beliau mengambil posisi di ujung kaki sang biduan dengan posisi berjongkok. Dengan tenaga rentanya, beliau menekan jempol kaki sang biduan. Dalam sekejap, terdengar suara teriakan yang cukup keras dari mulut wanita itu. Suaranya cukup memekakan telinga, tak kalah dengan suara musik orkes yang tengah berlangsung. Ampun, Pak, baik Mbah, aku akan pergi, ujar sosok itu. Mbah Surip tersenyum sinis dan merasa lebih unggul dari makhluk itu. Sorak kemenangan terlihat di raut wajahnya, tanpa ia sadari kalau makhluk yang bernama jin itu penuh dengan tipu muslihat, tipu daya serta licik. Dan Mbah Surip pun lengah. Brak! Satu tendangan keras tepat menyasar di bagian selangkangan pria tua itu. Dalam hitungan detik, tubuhnya pun berguling-guling serta kedua tangannya memegang alat vitalnya yang terasa begitu sakit akibat tendangan sang biduan. Hahaha, mampus kau kakek tua, ujar sang biduan. Kurang ajar, awas kau, aku akan musnahkan kau nanti, ujar Mbah Surip. Jelang beberapa saat kemudian, perlahan-lahan sang biduan tadi pun tersadar. Sosok yang merasuki raganya kini sudah pergi entah kemana. Setelah melihat sang biduan sudah kembali sadar, kurang ajar, benar-benar licik setan itu, batin Mbah Surip. Jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Mbah Surip masih terlihat di atas pentas. Ia bisa merasakan kalau sosok jin itu pasti akan berulah lagi. Tapi yang membuat Mbah Surip betah berada di atas pentas itu karena ia dikelilingi oleh 5 orang biduan cantik dan seksi. Beliau merasa Mbah seorang pangeran yang dikelilingi oleh para bidadari. Rupanya beliau salah mengerti dengan keramahan dan senyum manis dari para biduan. Para biduan hanya ingin meminta perlindungan selama tugas mereka belum usai. Mereka takut hal serupa akan terulang lagi. Kesurupan. Jin peliharaan Pak Romli melakukan berbagai cara agar acara dangdutan itu terganggu. Beberapa kali alat musik terhenti
karena ada sound sistemnya yang terbakar. Bukan hanya itu saja, secara tiba-tiba angin kuat berhembus ke arah panggung, sehingga membuat para tamu undangan berhamburan ke sana kemari. Bahkan speaker yang awalnya tersusun rapi, kini berserakan di atas tanah akibat tiupan angin yang sangat kuat itu. Anehnya, angin yang kencang itu hanya terjadi di area pentas, sehingga menyebabkan atap-atap taruh berterbangan ke sana kemari. Akhirnya, pentas musik dangdutan itu pun di-stop. Padahal, rencana awalnya, acara dangdutan itu akan berlangsung hingga subuh nanti. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Inilah malam pertama antara Mayang Sari dan Mardianto. Selayaknya pengantin baru, mereka pun menikmati malam pertamanya dengan khusyuk. Namun, ketika mereka berdua tengah memadu kasih, secara tiba-tiba, seluruh anggota keluarga kembali dikejutkan oleh teriakan Mayang Sari dari arah kamar pengantinnya. Pak Romli dan beberapa warga yang malam itu belum tertidur segera berlari dan bergegas menuju ke arah sumber suara itu. Tolong, Pak E, tolong Pak, jerit Mayang Sari. Pak Romli yang saat itu terlihat panik, berusaha untuk membuka pintu. Tapi rupanya, pintu itu terkunci dari dalam. Cepat, dobrak saja pintunya, perintah Pak Romli kepada warga. Berkat bantuan para warga, akhirnya pintu itu pun terbuka. Pak Romli serta beberapa warga terkejut saat menyaksikan pemandangan yang tak lazim di hadapan mereka. Tampak di dalam kamar, Mayang Sari tengah dalam keadaan telanjang bulat yang ditindih oleh Mardianto yang telah berubah wujud dengan muka yang sangat menyeramkan. Wajahnya bertaring, sedangkan kepalanya seperti serigala. Sosok Mardianto yang telah berubah wujud itu sedang menggauli Mayang Sari yang sedang tertidur telentang. Astagfirullahaladzim, jerit para warga. Mengetahui telah didatangi warga, makhluk jadi-jadian yang telah merasuki raga Mardianto itu langsung menyerang Pak Romli. Tangannya yang berkuku panjang seketika mencakar wajahnya. Ayo cepat, selamatkan Pak Romli, teriak warga sembari menarik tubuh Pak Romli. Beberapa warga mencoba untuk menghalangi dan menyerangnya, tapi sialnya, makhluk yang menyeramkan itu ternyata memiliki tenaga yang jauh lebih kuat. Bahkan, beberapa orang yang coba menyerangnya terpental ke arah belakang. Aneh bin ajaib, tak berapa lama kemudian, makhluk jadi-jadian itu melompat dari arah jendela belakang dan langsung menghilang begitu saja. Beberapa warga mencoba untuk mengejarnya, tapi usaha mereka itu sia-sia saja. Makhluk itu seakan-akan hilang di telan gelapnya malam. Marlina, ibunya Mayang Sari, terlihat begitu khawatir melihat anaknya yang tergolek lemah dengan tubuh yang menggigil gemetaran. Mayang, ada apa nak? Apa yang terjadi? Tanya ibu Mayang. Bu, tadi Mas Mardianto berubah jadi siluman yang sangat menyeramkan. Entah apa yang salah, Bu. Wajahnya mirip sekali dengan serigala, jawab Mayang Sari. Marlina terdiam sesaat. Wajahnya pucat pasi mendengar ucapan Mayang Sari. Kembali memori yang lama yang coba ia lupakan kini hidup kembali dalam ingatannya. Sudah, Du. Nggak usah takut ya Mayang. Ayo, kamu tidur saja di kamar ibu ya, jawab ibunya. Sementara itu di sisi lain, para warga terus menyisir sampai ke pelosok hutan di desa Mangkujaya Hilir. Salah satu warga berteriak ketika menemukan Mardianto yang tergolek lemas di pinggir aliran sungai. Saat itu, tak seorang pun yang berani mendekati tubuhnya. Pak, ayo kita tolong Mardianto, kasihan, ujar salah satu warga. Ah, enggak Pak, aku takut. Siapa tahu makhluk jadi-jadian itu masih berada di dalam jasad Mardianto,
jawab warga yang lainnya. Beberapa saat kemudian, para warga mencoba mendekati tubuh Mardianto yang dalam keadaan telanjang bulat itu. Salah satu warga mencoba menggoyang-goyangkan tubuhnya yang terdiam kaku tersebut. "Aman, Pak. Sepertinya Mardianto ini pingsan," ujar warga itu. Segera para warga memberikan pertolongan kepada Mardianto. "Pak Muiz, tolong pinjam dulu sarungnya ya, untuk membungkus tubuh Mardianto ini." "Oh ya Pak, ini sarungnya." Beberapa saat kemudian, tibalah para warga ke rumahnya Pak Romli, sembari menggotong tubuh Mardianto yang belum sadarkan diri. Mbah Surip terlihat sibuk saat itu. Usai menenangkan Mayang Sari, segera ia menghampiri tubuh Mardianto. Jampi-jampi terucap dari mulutnya. Selang beberapa menit kemudian, Mardianto pun kembali siuman dari pingsannya. Begitu ia tersadar, Mardianto malah menangis sejadi-jadinya. Ia meratap seperti orang ketakutan. "Nak Mardian, apa yang kau lihat? Apa yang kau takutkan?" tanya Mbah Surip. Cukup lama Mardian terdiam, tak menjawab pertanyaan Mbah Surip. Rasa trauma masih melekat tajam dalam ingatannya. "Mbah, tolong aku, Mbah. Aku takut. Makhluk itu mengancam akan membunuhku, Mbah," ujar Mardianto dengan tubuh yang gemetaran. "Tenanglah, Nak Mardian. Mbah pasti akan bantu kamu. Tenangkan dirimu dulu ya. Jangan takut, ada Mbah di sini," ujar Mbah Surip. Melihat keadaan menantu serta anak perempuan satu-satunya dicekam rasa takut akibat ulah jin peliharaannya itu, Pak Romli pun menangis sejadi-jadinya. Ia nampak menyesali segala perbuatannya selama ini. "Mbah, sebenarnya mengapa jin itu berulah? Selama bertahun-tahun aku memeliharanya, tidak ada masalah, Mbah," tanya Pak Romli. "Jin peliharaan Bapak itu rupanya telah jatuh cinta dengan Mayang Sari yang cantik itu. Dia berulah karena tak terima dengan pernikahan Mayang Sari dan Mardianto. Sebagai pelampiasannya, makanya ia merusak acara perkawinan anak Bapak. Bukan itu saja, di malam pertama pun jin itu juga ikut mencicipi tubuh Mayang Sari dengan memasuki raganya Mardianto," jawab Mbah Surip. "Terus, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Apakah saya harus melepaskan jin peliharaan saya itu?" ujar Pak Romli. "Coba kau ceritakan kepada Mbah, dari mana Bapak bisa mendapatkan jin peliharaan itu?" "Saya membeli jin itu dari seorang paranormal di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan, Mbah. Jin itu bisa saya perintah apa saja. Segala yang saya inginkan pasti terwujud berkat bantuannya," jawab Pak Romli. "Terus, paranormal itu masih adakah sekarang?" "Maaf, Mbah, paranormal itu sudah meninggal 5 tahun yang silam. Jadi, saya tidak tahu caranya melepaskannya. Aku juga tak menyangka kalau jin itu bisa membawa petaka buat keluarga saya. Bahkan, sekarang sepertinya jin itu sudah mulai membangkang, tidak mau tunduk kepada saya lagi, Mbah," jawab Pak Romli. Mayang Sari yang mendengar cerita bapaknya dan Mbah Surip membenarkan ucapan mereka berdua. Menurutnya, ia mendengar dan melihat sendiri ketika jin tersebut masuk ke dalam raga suaminya saat sedang berhubungan intim. Sehingga akhirnya Mayang Sari pun menteriak minta tolong. Akhirnya disepakati, Mbah Suriplah yang dipercaya untuk melepaskan jin peliharaannya Pak Romli. Setelah Mbah Surip tirakat dan berkomunikasi dengan jin tersebut, rupanya jin peliharaan Pak Romli itu meminta satu syarat yang terbilang cukup aneh. "Pak Romli, setelah saya berkomunikasi dengan jin itu,
Dia meminta tumbal, ujar Mbah Surip di suatu hari. Mendengar ucapan Mbah Surip, jelas saja Pak Romli dan istrinya kaget. Begitupun dengan Mayang Sari dan suaminya. Tumbal? Maksud Mbah Surip tumbal manusia ya? Tanya Marlina, istrinya Pak Romli. Hehehe, tumbal itu tidak mesti harus nyawa manusia, Marlina. Bisa juga hewan, seperti kerbau, sapi, atau kepala kambing. Terus, tumbal yang diinginkan jin itu apa, Mbah? Tanya Pak Romli. Ini sih, permintaannya agak aneh dan nyeleneh. Baru kali ini, Mbah mendengar kalau jin itu meminta sesuatu di luar nalar. Jawab Mbah Surip. Apa, Mbah, permintaan jin itu? Tanya Pak Romli yang semakin penasaran. Jin itu meminta tumbal darah menstruasinya Mayang Sari. Jawab Mbah Surip. Setelah mendengar penjelasan Mbah Surip, akhirnya disepakati dan disetujuilah permintaan jin itu. Malam harinya, ritual penyerahan tumbal pun dilaksanakan. Kebetulan sekali saat itu, sebelum akad nikah, Mayang Sari datang bulan, dan pembalutnya itu pun belum sempat ia buang. Pak Romli dan Mayang Sari duduk di samping Mbah Surip. Mereka berdua harus hadir di acara ritual tersebut sebagai simbol perpisahan dan pelepasan perjanjian antara Pak Romli dan jin peliharanya itu. Mayang Sari merasa jijik. Perutnya terasa diaduk-aduk ketika melihat sosok tinggi besar berbulu dan berkepala serigala itu tengah menjilat-jilati pembalut yang sudah beraroma amis dan busuk itu. Jin berkepala serigala itu menatap tajam ke arah Mayang Sari. Mendapati dirinya sedang ditatap, Mayang Sari pun menundukkan kepalanya. 5 tahun sudah kejadian tersebut berlalu. Ternyata pertolongan Mbah Surip berhasil. Terbukti semenjak itu jin peliharaan Pak Romli tak pernah datang lagi. Hanya saja yang membuat keluarga Mayang Sari merasa aneh karena buah hati Mardianto dan Mayang Sari yang saat itu sudah berumur 5 tahun mulai menunjukkan gejala keanehan. Anak laki-laki mereka yang diberi nama Hermanto itu saat dilahirkan, giginya secabang bayi sudah tumbuh lengkap. Selain itu, bulu kepalanya pun sudah tumbuh tebal. Bahkan alat vitalnya pun berukuran besar, persis seperti milik orang dewasa. Tentu saja, kejadian aneh ini mengundang 1000 pertanyaan bagi semua orang. Siapakah ayah si anak itu sebenarnya? Allahu alam, hanya dia yang tahu jawabannya. Dan cerita pun sampai di sini ya kawan. Itulah sekelumit kisi-kisi lain dari kehidupan. Tanpa kita sadari, bersekutu dengan makhluk gaib selalu dan selalu akan berimbas kepada pelaku serta kepada anak cucunya. Oke kawan, sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel ini. Akhir kata, aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalam. Dadah. Dah.